Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan yang cepat, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Saat ini timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri di Qingdao, Cina. Jadi untuk menghadapi laga besok, kondisinya sehat walafiat dan sudah melupakan tragedi Bahrain. Jadi semua siap tempur. Di sisi lain, Cina juga berambisi sekali mengalahkan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga itu. Skuad naga bertekad meraih poin perdana usai menelan 3 kekalahan beruntun. Namun ambisi Jumawa ini terancam gagal karena Cina dijegal banyak masalah, mulai dari rumor pemecatan Branko Ivankovic sebagai pelatihnya sampai berpotensi kehilangan striker andalannya yang kena cedera. Bahkan enggak didukung penuh oleh federasi dan negaranya sendiri. Bagaimanakah kesombongan Cina yang ingin membungkam timnas Indonesia semakin hancur di grup C? Cina datang ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan mimpi tinggi, yaitu Branko Ivankovic itu berhasrat mengulang sejarah hebat skuad naga pada tahun 2002. Saat itu pasukan negeri tirai bambu sukses lolos ke gelaran Piala Dunia. Nah, inilah salah satu komentarnya Ivankovic. Jika Anda bertanya apa yang saya inginkan, saya ingin 30 poin. Tetapi tentu saja ini adalah sepak bola, dan kami akan mencoba untuk memulai setiap laga dengan optimisme, ucap Ivankovic. Bahkan pelatih asal Kroasia ini bertekad merombak gaya pemain Cina yang monoton. Bersama Ivankovic, skuad naga akan disulap menjadi tim yang hobi menyerang dengan agresif. Sejak pertemuan pertamanya saya dengan para pemain, saya telah menjelaskan dengan jelas bahwa kami perlu memainkan permainan modern, yaitu menyerang secara agresif, tutur Ivankovic. Sayangnya semua janji manis sang pelatih ini justru gagal total. Cina malah terdampar di jurang klasemen grup C tanpa meraih 1 pun poin. Permainan menyerang skuad naga juga enggak terlihat sama sekali di ronde ketiga. Bahkan pasukan negeri tirai bambu ini baru mencetak 2 gol dari pertandingan 1 gol yang dicetak saat melawan Arab. Juga berasal dari gol bunuh diri. Selain masalah di lini serang, barisan pertahanan Cina juga tampil hancur-hancuran. Skuad naga menjadi lumbung gol di ronde ketiga. Setelah kemasukan 12 gol, jumlah ini lebih parah lagi dibandingkan Kirgistan dan Palestina selaku juru kunci grup A dan grup B. Padahal pertahanan Cina sempat sombong bakal tampil kokoh karena diperkuat Piers Browning, pemain naturalisasi asal Inggris. Ini gagal menggendong lini belakang skuad naga. Akademi Everton ini gagal menularkan pengalamannya selama bermain di Britania Raya. Padahal Browning punya potensi hebat karena sempat membela tim kelompok umur Inggris. Jadi keluar lawan timnas Indonesia akan menaklukkan timnas Indonesia meski tampil hancur-hancuran. Hal ini menurut saya ini adalah untuk menutupi kehancuran diri yang siap-siap untuk dipecat ini. Jadi Branko Ivankovic ternyata masih berani keluar-keluar, sombong.
sang pelatih tetap ingin bangkit mengalahkan timnas ya. Tujuannya ya kami tentu saja mengincar tempat yang bagus ya, agar tidak masuk di dalam zone 6 dan 5. Bisa masuk ke periode 4 itu harus di ronde di ranking 3 dan 4. Hingga saat ini ya, Branko Ivanovic menurut saya masih mimpi aja ya. Mimpi karena keluar-keluar terus tanpa dasar. Dan pelatih ini pun sempat didukung oleh kapten Cina, yakni Wang Sangyuan. Pemain ini mewajibkan rekan-rekannya meraih poin penuh kontra Indonesia. Ketika kami kembali ke Qingdao, kami akan bertarung sampai mati, tegasnya Sangyuan. Dukungan dari sang kapten membuat semangat Ivanovic semakin berkobar. Pelatih 71 tahun itu tambah percaya diri karena punya catatan impresif saat bertemu Sintayong. Saat masih melatih Oman, Ivanovic sukses mempermalukan Sintayong pada tahun 2021 silam. Skuad Teluk Samba berhasil menang 3-1 atas timnas Indonesia dalam partai uji coba. Ya. Rekor mentereng Ivanovic juga didukung dengan catatan head to head hampir sempurna milik Cina selama 17 pertandingan. Skuad naga berhasil meraih 11 kemenangan atas skuad Garuda, sementara pasukan Merah Putih hanya berhasil 3 kali mengalahkan Cina. Bahkan kemenangan terakhir timnas Indonesia sudah terjadi sangat lampau, yakni pada ajang King Cup tahun 1987. Jadi peluang negeri tirai bambu memperpanjang rekor kemenangan itu masih terbuka lebar. Itu mimpinya Ivanovic. Ya, itu mimpi biar aja. Kalau menyamakan timnas Garuda dengan dulu dengan sekarang, itu sama dengan menyamakan matahari dengan bulan. Ya. Orang ini semua sudah berubah kok. Koar-koar itu adalah menunjukkan bahwa dia sudah kembang kempis di ujung tanduk. Nanti besok malam kalau kalah itu langsung disuruh pulang dan dikasih pakaian 1 lembar aja, suruh pulang langsung, nggak boleh bawa koper. Kemungkinan seperti itu. Saya pikir itu besok malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat sama-sama kita lihat. Ya, yang ada di Indonesia kita lihat layar kaca, yang di daratan Cina berusaha untuk bergabung di Qingdao. Terima kasih, merdeka.